Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Winter 2024 yang berjudul Sokushi Chetgasai Kyosugite. Di anime ini menceritakan seorang murid SMA yang bernama Takato Yugiri. Saat perjalanan sekolah, Yugiri dan teman-temannya terjebak ke dunia isekai. Shion yang merupakan mahardika di dunia itu memberikan gift kepada mereka. Namun 4 murid termasuk Yugiri tidak mendapatkan gift tersebut. Meski begitu, Yugiri malah mempunyai kekuatan overpower bernama Instant Death, yang mana dia bisa ngekill musuh dalam sekejap mata. Nah, daripada penasaran, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang bocil yang berjalan di tengah kekacauan. Dia kemudian bertanya di mana Asaka berada. Tak lama setelah itu, bocil tersebut menemukan Asaka yang sedang ditodong senjata oleh agen wanita. Diketahui jika bocil tersebut bernama Yugiri. Agen itu kemudian memerintahkan Yugiri untuk tidak bergerak jika tak ingin Asaka mati. Namun secara tiba-tiba, entah apa yang terjadi, tiba-tiba agen wanita itu meninggal seketika. Scene kemudian berpindah. Terlihat Yugiri dibangunkan oleh seorang wanita yang bernama Donora Tomochika. Dia merasa heran karena Yugiri masih bisa tidur saat kondisi di sekitarnya separah ini. Diketahui jika mereka berada di dalam bis dan diserang oleh seekor monster. Merasa penasaran dengan monster tersebut, Yugiri kemudian melemparkan mic yang membuat monster tersebut menjauh dari bis. Dan ternyata monster itu bernama Wyvern. Wyvern yang marah kemudian mendekat kembali ke bis dan akan menyerang mereka berdua. Karena merasa kepanikan, Nora pun memeluk Yugiri. Namun sesaat kemudian, Nora penasaran dengan apa yang terjadi barusan. Namun dengan santainya Yugiri kemudian bermain game konsol, yang membuat Nora kesal karena dia malah bermain game di saat kondisi gawat seperti ini. Tak lama setelah itu, Nora mengajak Yugiri keluar. Namun dia menolaknya karena hal itu tak menjamin mereka selamat. Karena Nora sudah tenang, jadi Yugiri memintanya untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Diketahui jika mereka sedang menaiki bus tujuan karya wisata. Namun saat melewati terowongan, bus secara tiba-tiba sampai di tempat ini. Para murid pun tak mengetahui apa yang telah terjadi. Tak lama setelah itu muncul seorang wanita yang diketahui bernama Shion. Dia adalah sang mahardika. Menurut Mbah Google, mahardika berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti terhormat, bijaksana, dan berbudi luhur. Kembali ke cerita, terlihat Shion membasmi seseorang karena terlalu berisik. Shion pun meminta agar mereka jangan bertindak ceroboh dan harus mendengarkan ucapannya. Dia tak berniat melukai para murid, namun bakal beda cerita jika mereka membuatnya kesal. Shion memberitahukan jika daya tempurnya sebesar 530.000. Namun karena leluconnya tak membuat para murid tertawa, Shion pun melakukan hal demikian. Melihat hal itu tentu saja membuat para murid menjadi ketakutan. Shion kembali memberitahukan jika mereka saat ini sedang berada di dunia isekai. Dia memanggil mereka ke tempat ini sebagai kandidat mahardika. Diketahui jika dunia ini memang dikuasai oleh mahardika, namun ada kalanya jumlahnya perlu ditambah. Setelah itu terlihat Shion melakukan sesuatu yang membuat para murid bercahaya. Namun Nora merasa heran mengapa dirinya tak seperti murid yang lain. Diketahui jika Shion telah memberikan gift. Mereka juga dapat melihat statusnya melalui screen virtual yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Shion meminta mereka untuk mengembangkan statusnya dan menjadi mahardika yang hebat. Dia juga memberitahukan jika batas waktu mereka hanya 1 bulan. Karena Nora tak bercahaya seperti murid yang lain, jadi dia mempertanyakannya. Dan ternyata hal itu terjadi karena karakteristik Nora tak cocok. Dengan kejamnya Shion berkata jika Nora tak bisa menjadi mahardika, maka dia bisa menjadi ternak untuk diperas daya sihirnya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Nora terkejut. Shion kembali memberitahukan jika misi pertama mereka akan dimulai dalam 1 jam. Mikochi yang melihat statusnya mengetahui jika misi pertama mereka ialah mengalahkan naga yang akan menyerang. Tak lama setelah itu, seorang murid yang bernama Suguru Sasaki meminta para murid yang lain untuk memperlihatkan statusnya. Mereka pun mulai mengumpulkan status dengan menulis di lembaran kertas. Diketahui jika murid yang tak percaya ialah Nora, Shinozaki, Kiryu, dan Yugiri. Setelah itu terlihat para murid keluar dari bis. Namun saat Kiryu ingin keluar, Sasaki memintanya untuk tetap tinggal. Mendengar hal itu tentu saja Kiryu menolaknya. Karena Sasaki
Sasaki telah diberikan gift, jadi dia mempunyai kekuatan fisik yang membuat Kiryu merasa terkejut. Sasaki pun berkata, jika dirinya membawa mereka yang tak mempunyai gift, maka hal itu akan menjadi beban untuknya. Oleh karena itu, dia akan membuat mereka menjadi umpan agar yang lain bisa mencapai kota dengan aman. Nora pun menanyakan apa yang lain setuju dengan rencananya. Mendengar Sasaki mengiyakan hal itu, tentu saja Nora masih tak percaya jika teman dekatnya yang bernama Mikochi juga setuju dengan rencana ini. Sasaki pun pergi dan mengunci mereka di dalam bus. Tak lama setelah itu naga pun datang, dan secara tiba-tiba setelah mendengarkan cerita itu, Yogiri malah mempertanyakan bagaimana cara mengisi baterai konsolnya. Nora kemudian menanyakan apa yang dia lakukan saat naga itu menyerang mereka. Yogiri yang menyembunyikan sesuatu beralasan jika naga itu jatuh sendiri lalu mati. Setelah itu mereka berdua pun keluar dari bis. Yogiri mengetahui jika tujuan mereka hanya ada 3, yaitu pegunungan, perkotaan, dan hutan. Tak lama kemudian, terlihat Higashida Fukuhara Hanakawa terbang menuju ke arah mereka. Yogiri pun berencana membasmi Fukuhara dan yang lainnya karena dia berpikir jika mereka mempunyai niatan buruk. Mereka bertiga nampak terkejut karena melihat naga itu sudah tak bernyawa. Mendengar percakapan Hanakawa dan yang lainnya, Nora pun mengerti mengapa mereka bukan orang baik. Setelah mengeluarkan sihir tersebut, Higashida meminta Yogiri menyerahkan Nora kepadanya. Melihat ekspresi Hanakawa, Nora pun merasa jika mereka mengincar tubuhnya. Yogiri kemudian berkata jika dia akan mencoba berdiskusi dengan mereka. Meski berkata akan berdiskusi, namun Yogiri malah membasmi Higashida. Melihat mereka berdua terkejut, Yogiri pun berkata jika Higashida mati karena telah disuruh olehnya, dan seharusnya mereka paham akan hal itu. Yogiri kemudian membasmi Fukuhara karena dia bergerak tanpa seizinnya. Melihat hal itu tentu saja membuat Hanakawa ketakutan. Yogiri kemudian minta Hanakawa untuk mengecek kematian mereka. Melihat teman-temannya tak bergerak, Hanakawa kemudian mengeluarkan sihir penyembuhnya. Karena dirinya seorang healer, Hanakawa dengan percaya diri berkata jika sihirnya bisa menyembuhkan luka separah apapun. Namun ternyata sihir tersebut tak berhasil karena mereka berdua telah meninggal. Melihat hal itu, Nora pun baru menyadari jika naga sebelumnya tewas karena kekuatan Yogiri. Mendengar jika hal ini keterlaluan, membuat Yogiri berkata jika dia hanya membalas serangan mereka. Diketahui jika kekuatan Yogiri membuat targetnya mati seketika. Lawannya pun akan langsung mati jika Yogiri menginginkannya. Mendengar hal itu, Hanakawa pun tak percaya karena kekuatan Yogiri tak masuk akal. Hanakawa kemudian mendekatinya, namun Yogiri memintanya untuk berhenti karena mengetahui jika dia akan melakukan sesuatu. Dan ternyata Yogiri juga memiliki kemampuan yang bisa mendeteksi hawa membasmi. Dengan menggabungkan dua kekuatan itu, dia bisa membuat lawan yang ingin membasminya langsung mati. Hanakawa pun frustasi karena kekuatan seperti itu mustahil dilawan. Yogiri merasa heran mengapa mereka yang baru menerima gift bisa percaya diri seperti itu. Dan ternyata mereka bertiga pernah datang ke dunia ini sebelumnya. Saat itu penyihir kerajaan memanggil mereka untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun sebelum Hanakawa menyelesaikan ceritanya, Yogiri tiba-tiba berkata jika mereka berkelana di dunia ini selama setahun dan kembali ke dunia asal setelah mengalahkan Raja Iblis. Mendengar cerita dari Hanakawa, Yogiri pun mengetahui jika ada kemungkinan mereka bisa pulang. Setelah itu terlihat Yogiri akan membasmi Hanakawa. Hanakawa yang ketakutan meminta Nora membujuk Yogiri untuk tidak membasminya. Namun karena Yogiri telah menyelamatkan nyawanya, jadi Nora tak ada alasan untuk ikut campur. Mendengar hal itu, membuat Hanakawa menawarkan diri menjadi budaknya. Dia kemudian mengeluarkan kalung super langka yang membuat seseorang bisa menjadi budak dan menuruti semua perintah. Tanpa pikir panjang, Hanakawa kemudian menggunakan kalung tersebut dan mendekati Nora seraya memintanya memberikan perintah. Namun karena Nora tak ingin Hanakawa mendekatinya, jadi kalung itu pun membuatnya berhenti. Mendengar jika hak milik majikan bisa diubah, Nora pun membuat Yogiri menjadi majikan Hanakawa. Mengetahui hal itu, Hanakawa pun frustasi karena dia hanya ingin menjadi budak Nora. Merasa kasihan, Yogiri pun tak akan membasmi Hanakawa. Namun dia diminta untuk pergi ke hutan. Meski Hanakawa tak menginginkannya, namun karena hal ini adalah perintah majikan, jadi dia tak punya pilihan lain. Yogiri juga meminta untuk tidak mengatakan perihal dirinya kepada siapapun. Dan juga Hanakawa harus menyerahkan semua hartanya. Mendengar hal itu, Hanakawa pun kesal karena semua harta yang dia kumpulkan selama ini langsung ludes seketika. Yogiri melakukan hal itu karena dia tak mengetahui kapan dia akan berkhianat. Mendengar hal itu, Nora pun menanyakan bagaimana dengan dirinya.
karena mungkin saja Nora tiba-tiba berkhianat. Namun hal itu bukanlah masalah karena Yogiri memang ingin melindunginya. Mendengar perkataan romantis seperti itu tentu saja membuat Nora memerah. Namun dia masih penasaran mengapa Yogiri ingin melindunginya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Yogiri mempunyai alasan mengapa dia ingin melindungi Nora. Scene kemudian berpindah ke istana tempat tinggal Sion sang Mahardika. Terlihat Yoichi melaporkan situasi jika misi calon Mahardika telah selesai dan ada korban berjumlah 4 orang. Mendengar hal itu, Sion pun beranggapan jika 4 orang tersebut ialah siswa yang tak memiliki gift. Namun saat mendengar jika mereka terdiri dari 2 orang non-gift dan 2 orang rang S, tentu saja membuat Sion merasa terkejut. Mereka diketahui meninggal tanpa penyebab yang jelas. Dan ternyata mereka juga mengetahui tentang sihir kematian instan milik Yogiri. Namun hal itu tak membuat Sion merasa cemas dan meminta Yoichi melakukan sesukanya. Nah, itu dia alur cerita episode pertama dari anime Sokusuchet Gasekoi Sugite. Annual Story akan menceritakan episode kedua minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.